Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayah dengan nomor BP 20 11 08 10 08 kelas 1A D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya bab 4 yang berjudul Fungsi Iman dalam Membentuk Sikap dan Tingkah Laku. Pembahasan materi. 1. Apa arti dan makna iman? 2. Apa kaitan iman dalam membentuk sikap dan tingkah laku? 3. Bagaimana cara membentuk keimanan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Apa arti dan makna iman? Iman secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan jika ditinjau dari makna berdasarkan istilahnya, iman adalah tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, atau meyakini dengan sebenar-benarnya dengan hati, menegaskan dengan ucapan lisan, dan mempraktikkan dengan fungsi anggota tubuh atau mengamalkan. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Perbedaan iman dan Islam. Jika berbicara tentang perbedaan iman dan Islam, apakah keduanya berbeda dan apa perbedaannya? Sebenarnya, jika kita membahas tentang makna, keduanya bisa saja sama, bisa juga berbeda. Iman dan Islam seringkali disebutkan dalam satu konteks bahasa yang sama atau bersamaan. Nah, jika dalam kondisi seperti itu, di mana iman dan Islam disebutkan secara berbarengan, maka keduanya memiliki makna yang berbeda, yang kurang lebihnya sama seperti di atas. Pada praktiknya, ketika iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks bahasa atau kalimat secara bersamaan, maka dimaksud iman adalah amalan batiniah, sedangkan Islam berperan sebagai amalan zahir. Apa kaitan iman dalam membentuk sikap dan tingkah laku? Sikap, tingkah laku, akhlak, dan iman adalah bagian dasar atau fondasi dalam kehidupan manusia. Tidak akan muncul akhlak yang baik bila tanpa iman. Begitupun tidak akan sempurna keimanan jika tanpa akhlak yang baik. Untuk itu akhlak dan keimanan tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Semuanya sangat bergantung dan saling mempengaruhi. Iman adalah fondasi dalam diri seorang muslim. Adanya keimanan mempengaruhi bagaimana seorang muslim berperilaku, melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, dan juga menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kehidupan seorang tanpa keimanan pasti akan rapuh, sebagaimana rumah atau bangunan tanpa adanya fondasi yang kuat. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan akhlak dengan iman. Akhlak adalah nilai suatu perilaku atau tindakan dengan baik atau buruk. Akhlak yang baik atau buruk dalam Islam tentu didasarkan kepada fondasi Islam, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki agama akan melandaskan kebaikan akhlaknya pada penalaran diri sendiri atau sekedar hawa nafsunya semata. Untuk itu akhlak yang berlandaskan kepada hawa nafsu akan rusak dengan sendirinya. Akhlak seorang muslim tentu berdasarkan kepada keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab Rasul, hari akhir, dan qadar. Dengan adanya hal tersebut, seorang muslim akan mengatur akhlaknya bagaimana sesuai dengan aturan Allah. Apa yang disampaikan di Al-Quran, mereka akan menilai akhlaknya buruk jika tidak sesuai dengan yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Berikut adalah hubungan akhlak dengan iman. 1. Iman menjadi dasar perilaku. Iman adalah dasar perilaku atau akhlak. Tanpa iman atau iman yang keliru tentu akan berefek pada kelirunya akhlak kita. Sekalipun dalam satu waktu akhlak tampak terlihat baik, namun belum tentu di lain waktu akhlak akan terlihat baik pula karena keimanan yang keliru. Untuk itu, iman harus diasah lebih jika akhlak ingin sejalan dengannya. 2. Akhlak adalah bukti keimanan. Akhlak adalah bukti keimanan seseorang yang mengaku beriman namun tidak pernah berakhlak yang mulia atau sesuai dengan Islam. Tentu menjadi pertanyaan apakah benar-benar dalam keimanan yang kuat. Untuk itu tidak hanya cukup dengan iman, namun harus juga membuktikannya dengan akhlak. Yang ketiga, iman dan akhlak adalah satu kesatuan. Iman dan akhlak adalah satu kesatuan. Kelak di akhirat nanti Allah tidak akan mempertanyakan salah satunya saja, melainkan seluruhnya, yaitu iman dan akhlaknya. Orang beriman belum tentu selamat jika akhlaknya buruk. Begitupun orang yang tidak beriman tentu akan mempersulit akhlaknya menjadi baik.
Bukti keimanan dan akhlak manusia tentunya akan terwujud ketika manusia benar-benar dan sungguh-sungguh menjalankan hidupnya berdasarkan pada tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam yang telah Allah tetapkan. Hal itulah yang nantinya juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana cara membentuk keimanan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. 2. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. 3. Iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. 4. Iman memberikan ketentraman jiwa. 5. Iman mewujudkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. 6. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. 7. Iman memberikan keberuntungan. Dan yang terakhir, iman mencegah dari penyakit. 3. Kesimpulan. Sikap dan tingkah laku atau akhlak merupakan cermin keimanan seorang muslim. Akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim merupakan sesuatu yang paling inti dan ibadah tertinggi dalam ajaran Islam, sehingga tidak beragama dan belum beriman seorang dalam kehidupannya jika belum mengamalkan akhlak sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa akhlak menempati posisi penting dalam ajaran Islam. Agama itu adalah akhlak. Bahkan Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ingatlah bahwa orang yang beriman belum tentu berakhlak, kan tetapi orang yang berakhlakul karimah sudah pasti beriman. Ini menunjukkan pembentukan sikap dan tingkah laku sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan keimanan seseorang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.